Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur kita boleh bersama-sama kembali di dalam renungan harian GP Kris pada hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa sejenak. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang indah, firman yang ajaib, dan firman yang hidup. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk tunduk akan firman Tuhan dan kami mau belajar untuk mencintai firman-Mu, perkataan-Mu, titah-Mu, hukum-hukum-Mu. Dan biarlah hidup kami boleh diubahkan karena firman-Mu adalah firman yang hidup. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya akan membuka perenungan kita hari ini dengan sebuah pertanyaan. Dalam sehari, ada berapa banyak konten yang kita baca atau kita tonton atau kita dengarkan? Adakah 10 atau 20 atau mungkin 50 bahkan lebih konten artikel berita yang kita baca dari gadget kita? Nah, pertanyaan kedua, dari sekian banyak konten-konten tersebut, berapa banyak yang kita ingat Bapak Ibu? Mungkin sebagian besar dari kita akan mengatakan, ya meski banyak yang dilihat, tapi ya banyak juga yang dilupakan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kenapa cepat sekali lupa? Karena kita hanya baca ala kadarnya. Yang kita tonton juga sekilas saja dan tidak menimbulkan kesan apa-apa. Beda cerita jika konten yang kita baca atau yang kita tonton tadi memang sesuai kebutuhan kita atau yang kita cari. Tentu kita akan berusaha mengingatnya, bukan? Bapak Ibu, bagaimana jika pertanyaan saya tadi berkaitan dengan firman Tuhan? Seberapa sering kita membaca Alkitab kita dan seberapa banyak yang kita ingat? Bapak Ibu tentu setuju dengan saya bahwa Alkitab kita yang kita miliki saat ini tidak ada kesalahan dan semua yang tercatat di dalamnya adalah firman Allah yang hidup. Di dalam Mazmur 119 merupakan Mazmur atau pasal yang terpanjang di dalam Alkitab kita, dan bukan kebetulan jika di dalam pasal terpanjang ini berbicara tentang Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu pada hari ini untuk kembali mencintai firman Tuhan seperti yang dirasakan dan dialami oleh pemazmur. Pemazmur membuka pasal ini di ayat 1 dan 2 dengan ucapan berkat. Dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayat yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Mengapa orang-orang tersebut dikatakan berbahagia, Bapak Ibu? Karena mereka melandaskan iman percaya mereka di atas kebenaran firman. Membaca dan mencintai firman itu, bahkan menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka melakukan firman itu. Dan merekalah yang disebut berbahagia atau orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu, dari sekian banyak manfaat Taurat Tuhan yang dituliskan oleh pemazmur, saya hanya mengambil ayat 97 sampai 100 sebagai perenungan kita hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di tempat kita masing-masing. Mulai dari ayat 97 dikatakan, pemazmur mengatakan, betapa kucintai. Saya membayangkan bagaimana pemazmur merasakan haus dan rindu sekali akan Taurat-Mu, Taurat Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ayat 98, perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Bapak Ibu, jika mendengar kata musuh, di sini dikatakan musuh-musuhku, yaitu artinya jamak atau banyak begitu ya.
dan bisa dikaitkan dengan peperangan ya. Pada zaman itu mungkin yang dianggap musuh itu ketika mereka berperang dengan bangsa Israel dengan bangsa yang lain, itulah musuhnya begitu ya. Tapi dikatakan di sini lebih bijaksana. Bijaksana di dalam hal apa? Mungkin di dalam hal membuat strategi, merancangkan strategi, atau bijaksana ketika membuat sebuah keputusan. Nah, dikatakan perintah Tuhan itu membuat pemazmur ini lebih bijaksana. Lalu yang berikutnya di ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Bapak Ibu, seorang pengajar atau guru atau senior kita, pastilah orang-orang yang belajar lebih dulu dan lebih banyak dibanding para muridnya atau orang-orang yang diajarnya. Nah, saya punya ilustrasi yang cukup baik yang saya dapatkan juga dari teman saya. Ibarat seorang guru itu memiliki ilmu atau pengetahuan itu sebanyak satu ember air. Nah, dia akan mengisi satu gelas yang para muridnya miliki. Gelas pastinya lebih kecil ukurannya ya dibanding ember begitu. Jadi para guru itu haruslah memiliki ilmu yang lebih banyak, lebih luas begitu dibanding para muridnya, karena mereka akan memberi pengetahuan itu kepada para muridnya. Nah, tetapi firman Tuhan membuat kita memiliki hikmat, memiliki kecerdasan, pemikiran yang cemerlang dan bijak melebihi para guru atau senior tadi. Nah, begitu kayanya ya firman Tuhan. Lalu di ayat 100 dikatakan aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Bapak Ibu, orang-orang tua atau sesepuh ya, atau nenek moyang adalah orang yang hidup lebih dulu. Memiliki pengalaman akan keberhasilan dan kegagalan, dan mereka juga menjalani pahit manisnya hidup itu lebih dulu dibandingkan kita pastinya. Namun jika kita berpegang pada titah Tuhan, dikatakan oleh pemazmur, maka kita itu melebihi mereka dalam pengalaman berjalan bersama dengan Kristus begitu ya. Bapak Ibu, dari sebagian kecil saja yang kita baca hari ini memperlihatkan pada kita bahwa sungguh firman Tuhan, perkataan Tuhan, perintah, peringatan, nasihat, dan hukum-hukum Tuhan yang kita miliki ini benar-benar sangat indah, ajaib, dan hidup. Indah karena semua yang tertuang di dalamnya merupakan karangan Allah sendiri. Bukan saja menceritakan tentang Allah, tetapi Allah mewujud nyata menjadi Sang Firman, yaitu Yesus Kristus. Ada di dalam Yohanes 1 ayat 1. Ajaib! Karena ditulis oleh sekitar 40 orang dalam kurun waktu 1500 tahun dari tempat yang berbeda-beda. Namun punya tulisan yang isinya sama. Hal ini membuktikan bahwa Allah berintervensi atau campur tangan menuntun para penulis Alkitab. Dan firman Tuhan dikatakan hidup, artinya punya kuasa. Kuasa yang mengubah hidup. Semakin kita mencintai firman dan menghidupinya, semakin kita bijaksana, semakin kita berakal budi dan berpengertian di dalam mengambil keputusan, di dalam mengajar dan menyaksikan hidup kita. Bapak Ibu, di China ada seorang ibu tua yang buta, tapi setiap hari dia selalu membaca Alkitabnya dengan tekun yang ditulis dengan huruf Braille untuk orang-orang buta. Suatu hari pemerintah China yang komunis melacak rumah ibu tersebut dan mendapati ibu itu sedang membaca Alkitabnya. Maka para algojo komunis itu memukuli ibu itu hingga tangan dan kakinya lumpuh supaya ia tidak dapat membaca Alkitab lagi. Ibu itu sangat sedih dan bersusah hati karena tidak bisa membaca buku kesayangannya itu. Suatu saat, ya, ketika ia berdoa, ia berlutut,
tanpa sengaja kepalanya menunduk mengenai Alkitabnya yang terbuka. Ternyata ia dapat merasakan huruf-huruf Braille itu dengan saraf bibirnya. Akhirnya sampai ia mati, ia telah membaca Alkitabnya dengan menggunakan bibirnya lebih dari 10 kali. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita yang masih memiliki kesempatan dan kebebasan di dalam membaca firman Tuhan ini kiranya tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk selalu haus, untuk selalu rindu untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan bagi jiwa kita. Mari kita sama-sama mengingat untuk selalu memberi makan jiwa kita setiap hari agar dapat bertumbuh sehat, bertumbuh kuat dan dewasa. Bapak Ibu, kiranya penggalan pujian yang akan saya sampaikan dapat mengingatkan kita selalu untuk mencari dan mencintai firman Tuhan yang kita miliki saat ini. Amin. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kami hati yang selalu haus seperti tanah gersang, selalu haus dan menantikan hujan itu, supaya kami selalu segar, kami selalu fresh, kami selalu semangat dan di dalam menjalani hidup kami. Dan tentunya melalui firman-Mu Tuhan yang kami hidupi, kami pun juga boleh menjadi berkat. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.